Bahkan rumahnya itu didatangi warga. Banyak warga yang kemudian mendatangi rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tidak berlangsung lama, kecanggihan media sosial langsung menghantarkan perempuan bercadar yang membawa senjata api ke Istana Negara menodong Pas Pampres itu diketahui oleh RT setempatnya. Dan si RT-nya kaget, syok, gak nyangka. Kita baca nih beritanya ya. Dari Tribun News. Kaget syok ketua RT, wanita yang todong pistol ke Pas Pampres ternyata warganya. Itu Siti Elina, kata RT. Identitas wanita bercadar yang todongkan senjata ke Pas Pampres akhirnya terungkap. Wanita yang menodongkan pistol ke Pas Pampres di kawasan Istana Merdeka pada hari Selasa, ketua RT setempat wanita tersebut tinggal kaget saat tahu warganya nekat menodongkan pistol ke Pas Pampres. Diketahui wanita tersebut ternyata bernama Siti Elina. Jadi saya tadi katakan bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Tetangganya akan tahu, keluarganya akan tahu. Kalau memang dia ada yang nyuruh, kemudian bahkan ada yang bayar, rasa-rasanya nggak mungkin. Karena pada akhirnya dia secara sosial akan sangat rusak. Bahkan rumahnya itu didatangi warga. Banyak warga yang kemudian mendatangi rumahnya, menanyakan kebenarannya. Ternyata memang benar. Lanjut baca. Ia masih berusia 25 tahun dan merupakan warga Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Oh, warga Jakarta, masih warga Jakarta. Hal tersebut terkonfirmasi oleh Ketua RT 13 RW 03 Teguh Selatan, Nurjanah. Iya benar, itu warga saya, Siti Elina, kata Nurjanah saat ditemui di lokasi pada hari Selasa. Selaku pengurus wilayah, Nurjanah mengaku kaget bukan main saat tahu warganya ternyata melakukan hal yang di luar nalar. Setelah kejadian di Istana Negara pagi tadi, banyak warga yang mendatangi rumah Nurjanah menanyakan kebenaran identitas wanita misterius itu. Kaget juga, ada tante ini datang kasih tahu berita. Setelah itu tante ini bawa berita, datang lagi 3 orang. Nanya, ini benar warga sini? Saya jawab, benar warga sini, ucap Nurjanah. Sebelumnya, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres Marsda TNI Wahyu Hidayat angkat bicara terkait dengan adanya seorang perempuan yang kedapatan membawa senjata di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Oke, itu udah ya. Kemudian langsung kita melihat apa saja barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian. Ada 4 barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian. Yang pertama, senjata api jenis FN. Kemudian tas hitam berisi kitab suci. Kemudian yang ketiga, dompet kosong berwarna pink. Dan yang keempat, unit ponsel HP. Jadi itu barang bukti, 4 barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian. Coba kita mikir dalam-dalam di sini. Kenapa kok bisa seorang mahasiswi loh, seorang mahasiswi melakukan hal tersebut? Apa motifnya gitu loh? Apa motifnya? Apakah dia frustasi karena gak benar di kuliahannya? Atau seperti apa? Dan awas loh, catat loh. Memang rata-rata sasaran doktrinasi teroris itu nyasarnya kepada orang-orang yang mohon maaf menengah ke bawah, yang kesulitan secara ekonomi, yang sudah kemudian susah di dalam kehidupan. Ngapain sih saya juga hidup di dunia juga susah, mending aja langsung di akhirat mati, nggak apa-apa, asal langsung ke surga. Rata-rata doktrinasi paham teroris itu nyusup ke orang-orang yang sudah
putus asa di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat mimik muka perempuan itu, kita melihat ada keputusasaan di dirinya. Tinggal kita akan lacak apa yang kemudian menggerakkan dia sampai datang ke istana negara, ya, membawa pistol, bahkan menodongkan ke pas pampres. Satu kali lagi, secara psikologis dia sudah kayaknya kalau kita melihat satu kali lagi raut mukanya itu sangat, apa sih, ngapain saya juga hidup, kalau diucapkan tuh, saking putus asanya gitu loh. Tinggal siapa yang memanfaatkan keputusasaan mahasiswa tersebut untuk melakukan kekonyolan. Itu yang mesti kemudian dicari, saya kira. Saya yakin ini dia digerakkan karena doktrin loh. Yakin saya. Beberapa kali ada orang yang terpengaruh karena ceramah-ceramah di medsos, sehingga melakukan hal-hal nekat dan konyol. Saya curiga, karena menurut keterangan aparat kepolisian, dia punya motif individu. Artinya bukan suruhan kelompok. Tapi saya kira ini perlu dicek dan didalami lagi. Apakah benar motifnya individu? Atau ada yang menyuruh? Bisa juga individu, memang bisa. Karena pengaruh-pengaruh, ucapan-ucapan yang dari eksternal, di luar. Salah satunya pengaruh ustadz-ustadz yang menyuruh untuk melakukan hal kekonyolan atas nama kebenaran. Bisa itu, karena sangat terbuka sekarang. Sangat terbuka sekali sekarang di media sosial. Banyak ustadz-ustadz yang kemudian mengharuskan melakukan itu. Banyak. Makanya saya selalu katakan tuh, harus ada verifikasi, harus ada sertifikasi. Ulama, penceramah, difilter siapa aja yang boleh kemudian berkeliaran di media sosial ceramahnya. Apa aja kalimat-kalimatnya. Kalau mengarah kepada menuntun seseorang agar berlaku biadab, berlaku bejat, berlaku kurang ajar, berlaku yang melanggar hukum, agama dan negara, maka saya kira mesti di Kominfo itu harus patroli gitu loh. Patroli. Coba ceklah Pak. Kominfo, halo Kominfo. Cek. Masih banyak orang-orang, ustadz-ustadz yang ngakunya ustadz berkeliaran, menyebarkan paham yang akan merusak generasi anak bangsa ini. Kalau tidak difilter, kalau tidak dihentikan, ini saya kira akan berbahaya sekali. Karena satu kali lagi, orang putus asa, apalagi punya agama, ya udah ngapain hidup, udah aja mending mati, enak kok setelah mati. Dan keputusasaan seseorang boleh jadi dimanfaatkan oleh orang yang licik, oleh orang yang bejat dan biadab atas nama kebenaran. Boleh jadi loh. Orang putus asa itu bisa jadi bunuh diri tanpa ada sebab apapun, tapi itu mati sangat konyol dan dianggapnya sebuah kesalahan dan kekeliruan. Coba kalau misal ada orang putus asa, kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang, diberikan paham, disusupkan ideologi tertentu, mati menjadi keinginannya, karena sudah putus asa di dalam kehidupan, apalagi setelah mati mendapatkan kenikmatan. Bagaimana orang tidak mau? Pasti mau. Orang bunuh diri akibat keputusasaan di dalam hidupnya juga banyak. Apalagi orang yang sudah putus asa satu kali lagi, diberikan doktrin, diberikan pemahaman, ya, melakukan sesuatu, udah pasti dia akan berani melakukan apapun, meskipun taruhannya nyawa, apalagi hanya penjara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kejadian ini benar-benar diteliti secara serius oleh aparat kepolisian, biar kelihatan motifnya apa. Karena sekarang sampai detik ini masih belum jelas, masih abu-abu, masih multitafsir. Dan kita masih akan menunggu apa keterangan aparat kepolisian selanjutnya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.